Bapak Ibu. Suara emas, tadi dibilang ya 24 karat Pak. Terima kasih. Salam Bapak Saudara. Bagaimana semuanya bersuka cita dalam rumah Tuhan, amin. Haleluya. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun hari jadi kaum pria GSCA seluruh Indonesia. Kiranya dalam ibadah hari ini sungguh ada sebuah momen yang menguatkan kaum pria dan pasti berdampak luas bagi semua orang yang ditemuinya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, hari ini pada sore hari ini maksud saya ingin mengajak kita untuk melihat sesuatu yang sangat penting bagi kaum pria, khususnya sebagai seorang suami. Dan pada umumnya kita semua kaum pria juga bukan orang yang selalu di rumah, tapi kita punya tanggung jawab dalam pekerjaan kita masing-masing. Bapak Ibu entah sebagai pegawai negeri, sebagai TNI Polri atau apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Dan saya tidak bermaksud menyampaikan firman Tuhan sore hari ini menggarami lautan Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya sampaikan sore hari ini, saya sangat mempercayai bahwa saudara jauh lebih pintar, saudara jauh lebih bijak, saudara jauh lebih tangguh daripada saya. Tapi karena ini merupakan sebuah perintah firman Tuhan, saya rindu untuk kita merenungkannya ulang, memikirkan ulang, supaya apa yang sudah kita kerjakan, yang saya percaya sudah sangat luar biasa, kita semakin kuat, semakin tangguh, dan ke depan menjadi jauh lebih baik. Amin, saudara. Sekali lagi yang mengasihi Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah buat kita. Haleluya. Yuk kita mulai firman Tuhan dari seorang suami dan pemimpin yang hebat namanya Yosua. Yosua 24 ayat yang ke-15, firman Allah berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Jadi rupanya Yosua memberikan sebuah pilihan. Dia tidak pernah memaksa rakyatnya. Kenapa saya katakan rakyatnya? Karena posisinya Yosua hari itu bukan hanya seorang suami, tapi dia seorang pemimpin bangsa. Kalau zaman sekarang ya mungkin presiden lah begitu Bapak Saudara. Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, yang ingin saya garis bawahi dalam ibadah sore hari ini adalah ibadah. Bapak Ibu Saudara, ayat ini muncul di akhir kepemimpinan Yosua yang sebentar lagi beliau meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu Yosua memang sudah sangat lanjut usia, sudah sangat tua, sangat sepuh. Dan dia sadar dengan keterbatasan fisiknya, dia mungkin tidak lagi banyak hal yang bisa dikerjakan atas bangsanya. Tetapi sebagai seorang pemimpin yang telah membawa bangsa Israel dari seberang sungai Yordan, menggantikan kepemimpinan Musa, kemudian masuk ke tanah perjanjian, dan tugas tanggung jawabnya adalah memimpin bangsa untuk merebut tanah perjanjian yang ditinggal oleh Yakub mengungsi ke Mesir pada masa kelaparan, dan terus menerus sampai 400 tahun tanah itu ditinggal, telah diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa Amori, bangsa Het, bangsa Kanaan, dan bangsa-bangsa yang lain telah menduduki tanah perjanjian yang diwariskan Allah kepada Abraham. Tetapi karena pada waktu itu kelaparan, maka Yakub dan seluruh anaknya mengungsi ke Mesir, yang kebetulan pada waktu itu Yusuf menjadi Perdana Menteri. Kebablasan karena diperbudak Mesir, Israel diperbudak 400 tahun. Selama 400 tahun diperbudak, setelah itu Allah membangkitkan seorang pemimpin hebat yang bernama Musa. Lewat kepemimpinan Musa yang dipilih oleh Allah, Israel dikeluarkan dari Mesir. 40 tahun di padang gurun Musa telah memimpinnya.
Dan Musa tidak diizinkan Allah masuk tanah perjanjian oleh karena satu kesalahan bagi manusia biasa, tapi bagi Allah adalah fatal. Dengan demikian tongkat estafet jatuh kepada Yosua. Nah, sejak itulah Yosua memimpin bangsa kurang lebih 2 juta merebut tanah perjanjian yang sudah didiami oleh bangsa-bangsa yang tadi saya katakan ditinggal oleh Yakub dan keturunannya. Dan Yosua tugasnya adalah merebut. Namanya merebut tentunya tidak berjalan mulus. Pertempuran demi pertempuran. Peperangan demi peperangan. Dan singkat cerita, berhasillah Yosua merebut sebagian besar tanah perjanjian yang diwariskan kepada nenek moyang Abraham bagi bangsa Israel. Setelah itu Yosua sadar dirinya sudah tua, sudah nggak mampu lagi dan harus diteruskan oleh generasi berikutnya. Nah, Yosua merasa harus memberikan sebuah nasihat akhir. Nasihat akhir itu adalah berhubungan dengan pria sebagai kepala rumah tangga dan pria yang juga memiliki pekerjaan di luar rumahnya. Nasihat itu adalah begini, jika memang tidak kau anggap baik beribadah kepada Tuhan, nenek moyang kita yang telah memanggil Abraham. Terus beranak cucu sampai akhirnya kita kembali ke tanah perjanjian. Pilihlah, mau menyembah kepada Allah di mana tanah yang sekarang kita duduki, orang Kanaan, orang Amori yang bahasa aslinya adalah berhala. Ataukah Tuhan nenek moyang kita Abraham yang telah membawa kita keluar dari Mesir dan akhirnya kita berhasil menduduki sebagian besar tanah perjanjian yang sudah kita rebut. Pilihlah. Tetapi aku sebagai leader dalam bangsa ini dan aku sebagai kepala keluarga telah memutuskan, aku dan seisi rumahku, istriku, anak-anakku, pembantu rumah tanggaku, dan semua yang ada dalam rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan satu keputusan perjalanan sejarah yang panjang. Keputusan ini bukan emosional. Keputusan dan nasihat ini bukan nasihat omong kosong. Keputusan dan nasihat ini adalah perjalanan kehidupan seorang pria yang teruji. Baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai seorang leader yang tidak gampang tanggung jawabnya. Tapi dengan rendah hati dia berkata semuanya hanya kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan dan kecakapan Yosua. Bukan karena pengalaman Yosua yang memang banyak sehingga dia bisa sampai pada tahap itu. Kalau toh dia berhasil, Yosua hanya berkata itu karena Tuhan. Maka nasihat terakhirnya adalah berhubungan dengan Tuhan, yaitu beribadah. Nah Bapak Ibu Saudara, mari pada waktu kita bertemu dengan sebuah kata yang namanya ibadah. Saya mohon jemaat GSCA jangan pernah membatasi kata ibadah dengan satu paradigma yang sempit. Ibadah adalah sebuah pertemuan raya seperti hari ini, di mana di dalamnya ada liturgi-liturgi, mulai dari kedatangan kita ke tempat rumah Tuhan, yaitu ditemui dengan asher, sampai dengan nanti doa berkat dan kita pulang. Di dalamnya ada banyak liturgi, penyampaian firman, khotbah, pujian, dan musik dan sebagainya. Ibadah jauh lebih luas daripada itu. Maka pada waktu kita hidup dalam sebuah perjanjian baru, Paulus menyadarkan kepada semua umat Tuhan ibadah yang sejati. Ternyata konsep ibadah jauh daripada sebuah ritual pertemuan seperti yang sore hari ini kita lakukan. Dalam perjanjian baru Paulus mengingatkan kepada kita dalam Roma 12 ayat 1 tentang ibadah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, dalam bahasa aslinya semua anggota tubuh tanpa sisa. Itu berarti dari ujung rambut sampai telapak kaki. Itu semua harus diserahkan kepada Allah seperti sebuah persembahan yang ditaruhkan di sebuah mezbah. Dan anggota tubuh itu ditaruh di situ sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Dengan sebuah penegasan, anggota tubuh yang dipersembahkan di atas mezbah Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati.
Jadi pada waktu kita melihat paradigma ibadah perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa ibadah tidak sekedar pertemuan perayaan ibadah, di mana semuanya ada liturgi ditata urut. Tapi ibadah sesungguhnya adalah mempersembahkan anggota tubuh. Contoh lidah, contoh tangan, telinga, mata. Apa gunanya kita mengatakan Allah engkau baik, sementara keluar pintu gereja kita memaki-maki orang. Dengan lidah yang sama kita berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Pada waktu kita keluar pagar gereja, kemudian dengan lidah yang sama kita mengutuki orang. Paulus berkata itu bukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah menyerahkan semua anggota tubuh yang berkenan, hidup dan kudus di hadapan Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Khusus untuk kaum pria. Pernahkah kita menyerahkan lidah kita yang baik untuk istri dan anggota keluarga kita? Pernahkah kita gagal menggunakan lidah memaki-maki istri kita? Pernahkah kita gagal menggunakan tangan menampar kekasih kita yang kita sebut istri kita? Pernahkah kita gagal menggunakan mata untuk melihat yang lain? Pernahkah kita gagal menggunakan kaki ini yang digunakan untuk melangkah dan kita tendang kekasih kita? Jika iya, maka kita harus menghentikan semua itu. Sebab itu ibadah yang sejati menyerahkan anggota tubuh. Saya lahir dari keluarga broken. 7 tahun ibu saya dipukuli sama bapak saya. 1 hari ibu saya bisa dipukul 4-5 kali. Kali 7 tahun. Dan bapak saya kalau memukuli ibu saya, itu seperti memukuli seorang laki-laki yang sedang bertarung. Wanita lemah, tidak pernah membalas. Tapi dipukuli seperti seorang memukul laki-laki yang sedang bertarung. Ibu-ibu bisa membayangkan bukan hanya sakit hatinya, fisiknya pun sakit. Memar pasti, jarem pasti. Bayangkan kalau itu 7 tahun. Maka saya bertumbuh sebagai pria yang kepahitan dengan bapak saya. Saya sebagai pria yang gak suka melihat figur bapak. Karena apa? Karena memang 7 tahun sejak SD saya melihat pemandangan itu. Sementara firman Allah dikatakan ibadah yang sejati menyerahkan anggota tubuh. Tapi bapak saya tidak melakukannya. Rumah saya di desa di daerah Wonogiri. Kebetulan di sebuah desa itu rumah kami adalah ujung desa. Dan di ujung desa itu belakang rumah saya kurang lebih sekitar 100 meter adalah rel kereta. Sananya rel kereta itu adalah sawah yang membentang luas. Sering kali saya jam 9, jam 10 malam. Saya bilang sama ibu, saya mau ke rel. Dan ibu bilang ngapain? Pokoknya ke rel. Setelah sampai di rel, namanya rel itu ada banyak krakal atau kerikil atau batu. Itu saya ambil sebanyak-banyaknya. Saya lempar ke sawah sekuat-kuatnya. Dan saya teriak sekencang-kencangnya. Kenapa? Berdedek. Enggak tahan di rumah. Enggak kuat. Pelampiasan saya seperti itu. Itu sering saya lakukan. Bapak Ibu Saudara, seharusnya lah kepala rumah tangga tidak seperti itu. Istri saya dari keluarga broken, saya dari keluarga broken. Saya tidak punya contoh teladan membina keluarga harmonis. Istri saya tidak punya teladan membina keluarga harmonis. Dan kami menikah. Pada waktu kami menikah, kami kebingungan bagaimana caranya membina keluarga yang baik. Maka satu komitmen di malam pertama saya dengan istri. Kami komitmen berdua, biarkanlah kita lahir dari keluarga broken. Tapi anak-anak kita bertumbuh dalam keluarga yang harmonis. Dan saya pikir ini tekad bersama, katakan amin. Kita harus bertumbuh dalam keluarga yang harmonis. Yang lalu biarkanlah yang lalu. Tapi dengan momen ulang tahun kaum pria nasional GSCA, kiranya ini menjadi momen yang luar biasa. Memperbaiki komitmen, terutama bapak-bapak dan saya juga bapak. Ini menjadi sebuah komitmen bersama bahwa Yosua dan Paulus menegur kita, menasihati kita. Dan kadang-kadang kita harus rendah hati untuk berubah atas teguran mereka berdua tokoh yang hebat ini. Menjadi seorang pria yang hebat. Pria yang sejati dimulai dari keluarga kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Nah seperti itu Bapak Saudara. Nah untuk itu
Karena ini adalah perintah, maka saya memberikan judul sore hari ini adalah ini perintah. Jangan takut dan tetap bersemangat. Kaum pria, terutama bapak-bapak, perintah ini diberikan kepada Yosua yang adalah seorang kepala rumah tangga. Perintah ini diberikan kepada Yosua yang juga kebetulan adalah seorang pemimpin besar sebuah bangsa. Perintah itu adalah jangan takut dan jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan tawar hati. Saya bahasakan dalam bahasa Indonesia karena ini bahasa Ibrani. Jangan takut dan tetap bersemangat. Jangan kecut artinya jangan takut. Jangan tawar hati artinya tetap bersemangat. Sebab Yos, aku menyertaimu kemanapun kau pergi. Pada waktu Musa meninggal, Yosua kepala rumah tangga itu memegang sebuah kepemimpinan dari Musa. Maka Yosua memimpin 2 juta untuk merebut tanah perjanjian. Dipastikan sebagai Yosua yang manusia biasa dan latar belakang budak, gak punya pengalaman leader, memegang tanggung jawab kepemimpinan tertinggi dengan keterbatasan kompetensi yang dia punya. Takut itu pasti menjadi perjalanan hidupnya. Nanti tidak semangat itu pasti menjadi perjalanan hidupnya. Tapi Allah tahu bahwa itu nanti akan menggoda Yosua. Yosua pasti akan digoda rasa takut. Yosua pasti akan digoda rasa loyo, tidak semangat. Ada tantangan perang dan perang. Maka Allah memerintahkan kepada Yosua, jangan takut, tetap bersemangat. Haleluya. Kaum pria, bapak-bapak, firman Tuhan datang kepada kita sore hari ini. Jangan takut, tetap bersemangat. Kaum pria, katakan amin. Saya tahu persis dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, itu pasti punya banyak tantangan. Dan kadang-kadang membuat keputusan gak mudah. Keputusan A beresiko. Keputusan B beresiko. Dan saudara harus membuat keputusan. Perintah firman Allah, jangan takut. Tetap bersemangat. Pegang janji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan menyertai kita itu menjadi sebuah final. Menjadi sebuah hal yang tidak bisa dibantah. Menjadi sebuah hal yang tidak perlu diargumentasikan. Menjadi sebuah hal yang tidak perlu didiskusikan. Kenapa demikian? Karena Allah pasti menyertai. Di dalam firman Allah, Allah mengenalkan dirinya dengan berbagai sebutan. Dan setiap sebutan itu punya konteks. Misal, akulah pintu, akulah air hidup, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah. Banyak sebutan. Tapi waktu sebutan itu dikeluarkan, itu punya konteks. Apa maksudnya Yesus ngomong aku pintu? Apa maksudnya Yesus ngomong aku roti hidup? Apa maksudnya Yesus ngomong aku air hidup? Setiap konteks itu punya arti. Dan salah satu Allah memperkenalkan dirinya, akulah Immanuel. Aku menyertai kamu. Amin. Itu salah satu nama Yesus. Dan pada waktu Yesus mengatakan akulah Immanuel. Allah mengatakan akulah Immanuel. Itu final. Sehingga mahasiswa saya yang kadang-kadang merintis di sebuah tempat. Dan kadang-kadang dia menghubungi saya. Pak Bambang, Mas Bambang. Enak ya kalau melayani banyak rekan kerja. Saling menguatkan. Saling mendukung, saling mendoakan. Saya di sini sendirian. Kalau dia sudah berkata begitu, selalu saya stop. Kamu tidak sendiri. Ada Allah yang menyertaimu yang tak kelihatan. Kalau kau berkata aku sendiri, kamu terlalu melankolis. Faktanya adalah Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Itu harus dipahami, itu sudah final. Sehingga tantangan yang ada, rasa-rasanya berat dan tidak ada teman, itu hanya rasa-rasanya. Sesungguhnya Allah itu ada. Yosua digitukan Bapak Saudara oleh Allah. Dan itu perintah. Maka daripada itu dalam perjanjian baru,
Paulus mengingatkan orang itu harus percaya kepada Allah itu menjadi perjalanan hidupnya. Misalkan dalam Roma 1 ayat yang ke-17, firman Allah berkata demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ada tertulis orang benar. Siapa itu orang benar? Orang yang percaya Yesus. Orang benar hidup bukan karena melihat. Hidup karena iman. Saya tertarik dengan kata bertolak. Kata bertolak itu dalam bahasa aslinya begini. Misalkan ini sebuah pelabuhan, namanya Pelabuhan Iman. Nah, saya cek di Google, Pelabuhan Iman enggak ada, adanya Ketapang, saudara. Maka saya ambil contoh Ketapang saja. Terus saya ambil contoh Gilimano, adanya itu di Google. Jadi pelabuhan itu namanya Pelabuhan Iman, kapal itu berangkat dari Pelabuhan Iman menuju ke Pelabuhan Iman di sana. Jadi kapal itu berlayar berangkat dari Pelabuhan Iman, sampai di Pelabuhan Iman. Perjalanan orang Kristen, orang benar itu dari iman menuju ke iman. Sementara menuju ke Pelabuhan Iman, ini melewati laut yang penuh gelombang. Laut yang penuh badai. Laut yang penuh tantangan. Tapi apapun perjalanan itu, harus dengan iman supaya sampai di iman berikutnya. Maka perjalanan kita ini banyak tantangan, ekonomi, sakit penyakit, fitnah dan sebagainya. Kalau kita tidak percaya Allah menyertai, betapa mudahnya kita loyo. Betul. Betapa mudahnya kita menyerah di tengah jalan. Dan kitab Yakobus berkata, kalau perahu itu ibaratnya tidak berjalan dengan iman, maka perahu itu seperti sebuah perahu yang diombang-ambingkan gelombang di tengah laut. Dan dia tidak sampai di pelabuhan berikutnya, kandas di tengah laut yang luas. Maka iman itu menghantar kita kepada sebuah tujuan Allah. Iman itu menghantar kita kepada sebuah fokus berikutnya. Makanya Yosua dikatakan, aku menyertaimu. Dalam perjanjian baru, aku Immanuel. Amin. Jadi bapak-bapak, kaum pria, dan semua saja yang hadir, saya sadar kita banyak tantangan, banyak masalah. Tapi firman Allah berkata, tetaplah beriman, Allah kita Immanuel. Amin. Luar biasa. Pertanyaannya begini, mengapa? Mengapa kita harus tidak takut dan tetap bersemangat? Jawabannya adalah karena kita ini sedang melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah itu banyak godaan. Melakukan kehendak Allah itu banyak rintangan. Makanya dalam melakukan kehendak Allah, tetaplah semangat dan jangan takut. Contoh, siapa di sini, keluarga di sini atau bapak-bapak suami di sini berani berkata, Pak Bambang, saya menjalani rumah tangga saya itu asal-asalan. Enggak usah sesuai firman Allah. Ada yang berani berkata begitu? Tidak ada yang berani. Pak Bambang, saya ini bekerja asal-asalan. Enggak usah Tuhan dipermuliakan. Ada yang berani begitu? Tidak ada. Makanya kita ini semuanya sedang menjalani kehendak Allah. Baik berkeluarga, baik bekerja, apapun yang kita kerjakan, kita mau semuanya ini sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Dan melakukan kehendak Allah itu kadang-kadang membuat kita takut, saudara. Kadang-kadang membuat kita ini, gimana? Akhirnya semangat hilang. Makanya Yosua diperingatkan, jangan takut, tetaplah bersemangat. Haleluya. Nah, mengapa kok kita ini tidak boleh takut dan tetap bersemangat? Alasan yang kedua adalah perjalanan hidup kita ini panjang. Saya kasih contoh ya, misalkan seorang gadis sama seorang perjaka sedang pacaran jatuh cinta. Aku cinta kamu. Kamu cinta aku? Ya, aku juga cinta kamu. Pacaran.
Pada waktu seorang gadis dan perjaka ini pacaran, harusnya sejak itu dia mulai sadar perjalanan cinta mereka itu panjang. Tapi perjalanan panjang itu kadang-kadang tertutup dengan romantisme. Jalan berdua, gandengan tangan. Kalau zaman sekarang ya ke kopi, ke warung kopi. Kalau zaman dulu mungkin masih nonton film ya. Warung kopi nggak marak seperti hari ini. Piknik. Romantisme itu seperti menutup sebuah perjalanan panjang dari cinta mereka berdua. Coba lihat pada waktu pemberkatan nikah. Ada 3 janji yang terucap kepada Allah disaksikan sidang jemaat. Aku menerimamu berjanji, suka dan duka. Aku berjanji menerimamu sehat dan sakit. Aku berjanji menerimamu kaya dan miskin. Itu penuh romantisme, berbunga-bunga, senang sekali. Dan romantisme itu bertahan kurang lebih 1 tahun. Setelah itu mulai sadar. Istri mulai hamil, butuh susu, betul nggak saudara? Anak lahir butuh SPP, kekasih sakit butuh diobatkan. Kita butuh membayar pajak, kita butuh memberi ini itu di RT RW sebagai masyarakat. Kita butuh mengeluarkan biaya bensin, kita butuh memberi makan, beras dan sebagainya. Dan itu panjang, sampai kita meninggal saudara. Coba lihat dalam perjalanan keluarga yang panjang, ada enggak keluarga yang cerai? Ada enggak keluarga yang konflik? Ada enggak keluarga yang macam-macam? Membuktikan perjalanan panjang, itu kadang-kadang kehilangan semangat. Perjalanan yang panjang itu kadang-kadang ketakutan menghimpit. Maka pada waktu seseorang sedang membangun sebuah hubungan cinta, harusnya romantisme itu boleh, tapi jangan menutup mata bahwa perjalanan panjang sedang akan kamu lalui. Itu baru contoh dari sebuah jatuh cinta. Belum dalam pekerjaan, belum dalam pelayanan. Perjalanan panjang itu kita lalui. Maka daripada itu dalam perjalanan panjang itu harus diwarnai jangan takut dan tetap bersemangat. Amin, saudara. Sepanjang sekali perjalanan hidup kita ini. Ada beberapa orang datang konseling ke tempat saya. Ada istri contohnya konseling ke tempat saya. Jengkel sama suaminya. Dan kadang-kadang konseling dengan saya 7 kali itu kadang-kadang gak selesai. Terus masih belum bisa mengampuni suaminya. Panjang. Dan kadang-kadang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Maka daripada itu kita diingatkan. Jangan takut dan tetap bersemangat. Haleluya. Amin, Bapak Saudara. Caranya gimana Pak? Caranya bagaimana supaya saya tidak takut dan tetap bersemangat seperti perjalanan Yosua waktu itu. Cara yang pertama adalah di dalam Yosua pasal 1 ayat 1. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Wah ini cara menulis yang menarik. Ini cara menulis yang menarik. Sesudah Musa, hamba Tuhan. Oh keren toh? Tetapi Yosua disebut abdi Musa. Kenapa cara penulisan di Yosua 1 ayat 1 dengan cara seperti ini? Musa disebut hamba Tuhan. Yosua disebut hamba Musa. Nah tadi pagi sudah saya terangkan ulang. Musa dan Yosua lahir sama-sama dari keluarga budak. Tapi Musa kemudian dihanyutkan oleh ibunya dan ditemukan putri Fir'aun, dibesarkan di istana oleh tangan Fir'aun. Tetapi Yosua lahir dari keluarga budak dan dibesarkan oleh orang tua kandung yang budak. Dari asupan gizi mereka berdua beda. Dari pendidikan yang diterima mereka berdua beda. Dari keterampilan ilmu perang, ilmu manajemen, ilmu ekonomi, ilmu pembangunan, mereka berdua beda. Dari gelar yang dimiliki, mereka berdua pendidikannya beda. Untuk itulah Tuhan memilih Musa membebaskan Israel dari Mesir. Dan posisi Yosua adalah abdinya Musa.
pembantunya Musa. Dan moralitas Yosua berbeda dengan 600 rakyat Israel lainnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya sering mendengar kalimat ini dalam perjalanan hidup saya. Kalau ada seseorang mendekati pemimpin, maka teman orang itu berkata, kamu penjilat. Kalau ada seseorang berusaha nempel pemimpin, maka orang dari orang-orang itu berkata, kamu cari muka. Yosua adalah orang yang suka nempel Musa. Yosua adalah orang yang suka mendekat kepada Musa. Yosua orang yang suka belajar sama Musa. Dan dia tidak peduli dikatakan oleh orang siapapun karena dia tertarik dengan leadership Musa. Bagaimana Musa cara mencari Tuhan? Yosua belajar. Bagaimana Musa cara memimpin? Yosua belajar. Bagaimana cara Musa merespon sebuah tantangan? Yosua belajar. 600 ribu yang lain kemana? Sehingga pada waktu Musa meninggal, tongkat estafet jatuh kepada Yosua. Seharusnya kalau ada anak-anak muda menempel pemimpin, yang lain jangan merendahkan, jangan meremehkan. Dia sedang belajar yang baik dari pemimpinnya. Saya sebagai seorang pemimpin, saya menganjurkan kepada orang yang saya pimpin, dekatlah kepada kami. Tetapi pada waktu ada 1-2 orang yang mengikuti nasihat saya untuk mendekat, secepat itu dia dikatakan oleh teman-temannya menjilat. Saya prihatin. Cari muka, saya prihatin. Salah. Sikap moralitas semacam ini salah. Sebab pada waktu seseorang mendekat kepada pemimpin, dia sedang belajar banyak hal dari pemimpin. Dia sedang belajar banyak hal dari leadershipnya. Sehingga nanti pada waktu dia bertumbuh menjadi dewasa, dia punya bekal otodidak yang luar biasa. Ada orang pintar main musik les, ada orang pintar main musik otodidak. Ada orang pintar kepemimpinan karena sekolah, ada orang pintar kepemimpinan karena otodidak. Ada orang pintar dalam melayani karena dia sekolah Alkitab, ada orang yang pintar melayani karena otodidak. Dan semuanya oke, semuanya sah sebetulnya. Dan Yosua adalah figur yang semacam itu. Makanya pada waktu sang budak bernama Yosua ini mendapatkan firman Tuhan, Yos, pimpin bangsa ini masuk tanah perjanjian. Jangan takut dan tetap bersemangat. Karena Allah melihat Yosua adalah orang yang rajin gairah mendekat kepada Allah. Cara mendekatnya kepada Allah bagaimana? Dia nempel Musa. Dia ingin mengerti bagaimana Musa berhubungan dengan Allah. Begitulah Yosua ingin belajar. Jangan lupa Bapak Ibu, waktu itu belum ada SOM, Sekolah Orientasi Ministry. Waktu itu belum ada Sekolah Alkitab, waktu itu belum ada KKA. Waktu itu cuma inisiatif pribadi. Nah, inisiatif pribadinya Yosua adalah, saya ingin belajar kepada Musa cara bicara kepada Allah. Saya ingin belajar kepada Musa cara mendekat kepada Allah. Itu yang diusahakan sama Yosua. Dia otodidak di situ. Dan akhirnya Yosua menjadi pribadi yang bergairah dalam mendekat kepada Allah. Konteks GSJA Air Hidup. Bukankah gereja ini banyak program? Doa pagi, doa malam, kebaktian kaum ibu, kaum pria, pemuda, ibadah raya, KKA. Pertanyaan saya, gairahkah kita mengikuti itu semua? Semangatkah kita mengikuti itu semua? Sementara itu hanya sekian jam. Tapi Yosua belajar berhari-hari. Sampai memegang sebuah kepemimpinan itu. Bertahun-tahun. Nah, dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Kita mendekat kepada Allah itu harus punya gairah. Tadi pagi saya sampaikan, contoh misalkan di gereja saya. Kalau misalkan artis itu datang, sebut saja Jeffrey S. Chandra, yang datang itu penuh. Tapi kalau aktor yang belum terkenal yang namanya Bambang Sulistyo, itu yang datang cuma istri saya, sama Asher. Tapi kalau aktor rohani, artis rohani, penyanyi rohani, pertanyaan saya kok penuh ya? Apa bedanya?
Bedanya setelah saya pelajari, cuman terkenal. Bedanya cuman terkenal aja kalau saya pelajari. Coba kita tenang dan menilai. Terkenal aja bedanya. Bapak itu tahu salah satu orang yang diundang, saya mendengarkan pendapat dan informasi dari yang paling. Ada seorang hamba Tuhan terkenal di bangsa ini. Kalau diundang, dia pasang tarif minimal 50 juta. Dan banyak orang Kristen menyanyikan lagunya dia dan membeli kasetnya. Padahal dia kalau diundang 50 juta, di bawah itu nggak akan datang. Ada pendeta tingkat internasional terkenal, khotbahnya KKR sering sekali. Salah satu panitia bilang sama saya, kalau mengundang dia minimal harus 3 miliar. Dikawal bodyguard minimal 6. Masuk hotel harus hotel yang super. Kenapa kalau dia KKR? Karena jemaat yang datang tidak tahu dapurnya. Panitia yang tahu. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa bisa begini fenomena jemaat Tuhan? Sedangkan Yosua itu mencari Allah. Bukan mencari orang. Maka daripada itu saya harap pertumbuhan iman kita benar. Kita ini mencari Allah siapapun yang tampil. Yang setuju katakan amin. Jangan terkesima dengan sebuah kata terkenal. Mulai detik ini masukkan dalam pikiran kita. Terkenal itu bonus. Bukan tujuan utama. Dan saudara tahu bagaimana orang bisa terkenal? Ada kalanya dia kerja keras, akhirnya terkenal. It's good. Tapi saya ketemu beberapa orang. Untuk terkenal, dia melakukan trik ini, trik ini, trik ini, trik ini. Dan pada waktu melakukan trik ini, trik ini, trik ini, trik ini, yang tahu orang tertentu. Masih mau mencari orang terkenal? Atau mencari Allah? Saya dan istri memilih mencari Allah. Siapapun yang tampil. Sebab Allah tidak pernah membeda-bedakan. Allah kita adalah Allah yang memakai semua orang yang mau dipakai. Katakan amin. Termasuk kita. Gairah. Pola pikir kita benar. Paradigma iman kita benar. Seandainya saja semua orang Kristen punya pemahaman yang seperti itu, alangkah indahnya pertumbuhan kedewasaan rohani dari seluruh tubuh Kristus di bangsa ini. Sayang fenomena itu sudah terjadi dan orang-orang seperti saya harus berani menyuarakan, mendewasakan dengan satu pengajaran yang sehat. Kalau tidak, pertanyaannya siapa lagi yang mengingatkan? Siapa lagi yang menasihatkan? Sekalipun menasihatkan seperti apa yang sedang saya katakan tidak mudah. Tapi saya memilih untuk menasihatkan. Supaya kita bertumbuhnya benar. Kita mencari Allah. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Jemaat yuk kita cari Allah siapapun yang tampil di depan. Yang kedua, cara yang kedua supaya kita tidak takut dan tetap bersemangat. Cara yang kedua adalah kita harus mau melakukan firman Allah. Yosua diberi firman, janganlah engkau lupa memperkatakan. Kata jangan engkau lupa memperkatakan itu bahasa aslinya seperti ini, bahasa Ibraninya. Misalkan mimbar ini adalah firman Allah, ya, mimbar ini Taurat Tuhan yang ditulis oleh Musa yang dibaca oleh Yosua. Misalkan ini Alkitab yang kita baca. Jangan lupa memperkatakan itu artinya begini. Firman Tuhan di sini, terus kita tinggal. Firman Tuhan di sini kita abaikan. Jangan lupa memperkatakan, jangan mengabaikan firman. Jangan menganggap gak penting firman. Jangan menganggap firman itu tidak ada apa-apanya. Maka engkau tinggal. Tapi renungkan itu siang dan malam. Artinya firman itu seperti mau kita makan. Kata merenungkan siang dan malam. Mana cilik banget ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Kata renungkan itu bahasa aslinya seperti ini. Seperti binatang buas sedang makan sebuah daging yang mau disantap.
Gitu saudara. Firman itu jangan kau tinggal. Tapi ibaratnya firman itu sedang mau kau makan. Orang yang seperti itu diberi oleh firman Allah. Apa yang kau buat dalam perjalananmu berhasil dan beruntung. Katakan amin. Tidak usah angkat tangan. Tolong tidak usah angkat tangan. Siapa yang satu hari tidak pernah membaca firman? Siapa yang satu minggu tidak pernah membaca firman? Sementara bahasa aslinya adalah merenungkan firman itu seperti daging yang mau dimakan binatang buas. Kelaparan, haus. Merenungkan firman itu begitu. Dan orang yang mencintai firman seperti itu ilustrasinya. Apapun dalam perjalanan hidupnya Allah menjamin dia akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Haleluya. Dari sini betapa pentingnya firman dalam perjalanan hidup kita yang panjang. Kekuatan kita dalam perjalanan yang panjang adalah firman Allah dan Tuhan. Maka saya meninggalkan dua cara saja untuk kita tetap jangan takut dan tetap bersemangat. Terutama dalam membina rumah tangga dan bekerja. Cari Tuhan dengan gairah. Renungkan firman Tuhan dengan ilustrasi tadi. Seakan-akan mau kita makan itu firman. Kita kunyah itu firman. Kita habiskan itu firman. Wow, luar biasa. Rumah tangga pasti akan harmonis. Pekerjaan saudara pasti akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Itu jaminan firman Allah. Luar biasa. Kaum pria, suami, bapak-bapak, yuk bersama-sama yuk. Saya juga mengingatkan diri saya sore hari ini. Mari kita jangan takut dan tetap bersemangat. Karena dalam perjalanan panjang kita sedang melakukan firman Allah. Mari kita menjadi pribadi yang gairah mendekat kepada Allah. Gak usah lihat siapa yang tampil. Allah bisa pakai siapapun, saya sedang mencari Tuhan. Dan yang kedua, saya harus merenungkan firman, begitu haus, begitu lapar. Dan saya percaya perjalanan panjang saya melakukan firman Allah sebagai kepala keluarga dan bekerja sehari-hari pasti berhasil dan beruntung. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yuk kaum pria, bisakah berdiri di tempat? Mengadahkan kedua tangan, tidak usah tinggi-tinggi, buka tangan ke atas. Ibu-ibu, kaum wanita, ulurkan tangan kepada kaum pria, entah itu suami saudara atau siapapun di dekat saudara dan di depan saudara. Ulurkan tangan kepada mereka, kita akan berdoa buat mereka. Bapak Surgawi, terima kasih. Di depan kami ada kaum pria, mungkin sebagai kepala rumah tangga, dan pasti punya pekerjaan masing-masing. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka buat, Engkau buat berhasil. Tanamkan dalam hidup mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Mereka tidak perlu takut. Allah kami adalah Allah Immanuel. Iman mereka semakin hari semakin bertumbuh luar biasa. Dan iman mereka tidak bisa dicegah oleh siapapun. Tapi iman mereka akan mengatasi badai kehidupan. Iman mereka akan mengatasi perjalanan mereka yang panjang. Untuk itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya roh haus dan lapar akan Allah turun atas hidup mereka. Roh haus dan lapar akan Allah turun atas hidup mereka. Sehingga mereka gairah mencari Tuhan. Dan mereka senang merenungkan firman Allah. Dan kami percaya tangan mereka sudah terbuka lebar di hadapan-Mu. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Apa yang disentuh oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil. Engkau buat beruntung. Engkau buat berkelimpahan. Bukan hanya cukup, tapi berkelimpahan dalam nama Yesus. Kekasih Tuhan, terimalah itu dengan iman. Terimalah itu dengan iman. Terimalah itu dengan iman. Untuk itu jadilah contoh teladan mulai dari rumah sampai kemanapun Engkau pergi dibawa oleh Allah. Jadilah apa yang kita doakan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri, kita puji Allah kita yang besar. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan.
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tangguh. Haleluya. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tangguh. Haleluya. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya dengan imanmu, katakan segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan kembali segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu dahsyat. Engkau begitu luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya pesan firman Tuhan buat kami pada sore hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Ketika kami menjalankan kehidupan keluarga kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Engkau menyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa dibuat berhasil dan beruntung. Dan pada akhirnya Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa buat Pak Bambang yang telah menyampaikan isi hati-Mu, yang telah melayani dari hari kemarin, pagi dan sore ini. Kami yakin dan percaya biarlah hidupnya, keluarganya, pelayanannya, keluarganya Tuhan akan dipakai dan diberkati secara luar biasa. Tuhan, kami berdoa biarlah hikmat pengurapan dan kuasa-Mu Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga akan memberkati para sidang jemaat Tuhan yang telah hadir pada sore hari ini. Mungkin ada yang datang dengan kelemahan, biar Engkau memberikan kekuatan. Amin. Kalau ada yang sakit, oleh kuasa bilur Yesus ada kesembuhan. Kalau mungkin ada mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, atau dalam apapun juga Tuhan, kami percaya malam hari ini Tuhan menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, jalan dan solusi yang terbaik ya Tuhan. Sehingga tidak ada jemaat Tuhan yang menjadi tawar hati, tidak ada jemaat Tuhan yang menjadi lemah dan menjadi putus asa dalam hidup mereka. Tetapi ada iman, pengharapan yang mereka miliki Tuhan, yang membuat mereka menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati setiap kami yang sudah terlibat dalam pelayanan, yang sudah memberikan waktu, tenaga, mempersembahkan talenta, mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Hamba yakin dan percaya setiap jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau akan memberkati dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat Allah akan dicurahkan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Malam hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan September ini, bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di bulan September. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat saudara-saudara terkasih kami yang berulang tahun di bulan September ini. Hamba yakin dan percaya dengan bertambahnya usia mereka bertambah dewasa di dalam Tuhan. Mereka bertambah mengasihi Tuhan. Mereka bertambah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan berkat Tuhan juga Engkau tambahkan dalam hidup mereka. Dalam kesehatan mereka. Dalam keluarga mereka. Dalam usaha mereka. Dalam segala hal ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati. Membuat mereka berhasil dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya sekalipun situasi sulit, tetapi berkat Allah akan Kau perintahkan dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan kami. Kami yakin dan percaya apa yang kami punya semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kami mau menghormati Engkau Tuhan dengan semuanya lewat persembahan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami belajar memberi dengan sukacita. Karena kami yakin dan percaya orang yang memberi dengan sukacita akan diberi kelimpahan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan kembali beraktivitas, bekerja, sekolah dan melakukan segala hal. Tetapi yakinlah dan percayalah Allah yang Immanuel akan menyertai hidup kita. Apapun kondisi situasi dunia ini, percayalah bahwa Allah Immanuel itu tidak pernah membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Pada akhirnya pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa. Kasih Yesus Kristus yang besar, damai sejahtera Kristus yang besar akan menyertai hidup kita. Dan kuasa Roh Kudus akan memimpin kita selama-lamanya sampai Maranatha datang untuk yang kedua kalinya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan.